Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang VLAN ya. Di mana VLAN sendiri itu adalah meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sebuah jaringan. VLAN sendiri kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Itu adalah teknologi yang memungkinkan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang logis. Kemudian meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sebuah jaringan. Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 manfaat VLAN. Yang pertama itu meningkatkan keamanan, kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas, yang ketiga mempermudah manajemen, dan kemudian yang keempat adalah meningkatkan performa sebuah jaringan. Dimana yang pertama itu meningkatkan keamanan ialah VLAN memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan grup pengguna, ya, kemudian mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif. Untuk yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. VLAN mengelola jaringan dengan lebih mudah, memindahkan perangkat ke VLAN yang berbeda tanpa harus mengubah kabel fisik. Kemudian yang ketiga itu mempermudah manajemen. VLAN membantu mengatur jaringan yang kompleks, mengelompokkan perangkat dengan mudah, dan meminimalkan kompleksitas. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan performa. VLAN sendiri dapat meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi jumlah lalu lintas data yang harus melewati router atau switch. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang VLAN ini. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis VLAN. Yang pertama itu VLAN berbasis port, kemudian yang kedua VLAN berbasis MAC, kemudian yang ketiga adalah VLAN berbasis protokol. Yang berbasis port, untuk yang berbasis port itu VLAN ini dikonfigurasi dengan menetapkan port switch ke VLAN tertentu ya. Jadi semua perangkat yang terhubung ke port tertentu tersebut akan menjadi bagian dari VLAN yang sama. Kemudian yang kedua itu VLAN berbasis MAC address ini ya. VLAN ini dikonfigurasi dengan menetapkan alamat MAC ke VLAN tertentu. Akhirnya sama, semua perangkat dengan alamat MAC yang sama akan menjadi bagian dari VLAN yang sama. Kemudian yang terakhir itu berbasis protokol. VLAN ini dikonfigurasi dengan menetapkan protokol ke VLAN tertentu. Ya, yang pertama itu jadi menetapkan port switch ke VLAN, yang kedua itu dari alamat address MAC-nya ke VLAN tertentu, kemudian yang terakhir itu protokolnya ke VLAN tertentu. Hasilnya sama, semua perangkat yang menggunakan protokol yang sama akan menjadi bagian dari VLAN yang sama. Itu ada jenis-jenis VLAN. Kemudian kita masuk ke konfigurasi VLAN. Untuk yang pertama-tama kita membuat VLAN ya, menentukan ID VLAN dan nama yang mudah diingat ya. Kemudian kita bisa menambahkan anggota, tambahkan port switch atau perangkat VLAN yang dibuat agar dapat menetapkan port ke VLAN menggunakan perintah ya. Ada perintahnya switch port access VLAN pada switch. Kemudian yang ketiga itu konfigurasi trunk port. Konfigurasi port switch ini sebagai transport yang memungkinkan lalu lintas VLAN melewati switch ya. Jadi ini memungkinkan komunikasi antara VLAN yang berbeda. Yang terakhir itu konfigurasi access port. Konfigurasi port switch sebagai access port yang hanya memungkinkan lalu lintas VLAN tunggal ya, VLAN yang tunggal melewati port. Ini membatasi lalu lintas ke satu VLAN. Oke. Nah, kemudian ada trunk dan access port. Trunk ini adalah teknik yang dipakai di sistem transmisi komunikasi data untuk memberikan akses ya ke jaringan dengan beberapa saluran maupun frekuensi. Seperti tree ya, pohon ya, satu batang dan juga banyak cabangnya. Teknik ini ya biasanya digunakan di radio, juga sistem telekomunikasi menggunakan frekuensi atau PFH. Oke, yang pertama itu trunk port. Trunk port memungkinkan lalu lintas VLAN melalui switch ya, mendukung komunikasi antar VLAN. Kemudian yang kedua ada access port. Port yang hanya memungkinkan lalu lintas VLAN tunggal melewati switch, membatasinya lalu lintas ke satu VLAN.
Kemudian yang ketiga itu konfigurasi terang port. Sama ya tadi seperti slide sebelumnya, itu ada menggunakan perintah switch port mode terang pada switch. Kemudian yang keempat itu ada akses port, konfigurasi akses port itu sama juga, ada perintahnya switch port mode akses ya. Kalau yang terang port dia switch port, perintahnya switch port mode terang. Kemudian kalau akses port itu dia menggunakan perintah switch port mode akses ya pada switch, khususnya switch di Cisco. Oke, kemudian kita masuk ke VLAN tagging. VLAN tagging adalah proses menambahkan tag ke frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN yang berisi frame tersebut ya. Kemudian tag ini memungkinkan switch untuk mengenali VLAN mana ya yang harus dilewati frame. Nah, penggunaan VLAN tagging adalah cara untuk menandai frame yang berisi data suatu jaringan logis yang terpisah. Jadi metode ini memungkinkan router atau switch untuk mengirim data antara jaringan logis yang tidak terhubung secara fisik ya, memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih fleksibel. Kemudian VLAN itu mempunyai protokol ya. Protokol yang pertama itu adalah IEEE 802.1Q. Ini berfungsi standarnya paling umum untuk VLAN tagging, memungkinkan komunikasi antar switch yang berbeda. Yang kedua itu ada Cisco ISL, Inter Switch Link ya. Jadi berfungsi protokol ini punya Cisco ya, yang digunakan untuk VLAN tagging antar switch ya di Cisco. Cuman ISL ini sudah sepertinya sudah tidak lagi digunakan secara luas. Kita lanjut ke interoperabilitas VLAN ya. Di mana interoperabilitas ini adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman ya, dan otomatis bertukar data. Interoperabilitas VLAN ya, di sini VLAN dapat beroperasi antar switch dari vendor yang berbeda dengan menggunakan protokol VLAN standar seperti yang tadi ya, menggunakan IEEE 802.1Q. Jadi perangkat apapun bisa terhubung menggunakan ini tadi, protokol standar VLAN-nya. Kita masuk ke keamanan VLAN. Yang pertama itu adalah counter access, yang kedua segmentasi jaringan, kemudian isolasi lalu lintas data ya. Yang pertama, control access itu VLAN dapat digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya jaringan tertentu seperti server atau printer dan lain-lain ya. Dan dia harus punya akses untuk mengakses VLAN tersebut, harus ada izinnya. Kemudian yang kedua ada segmentasi jaringan. VLAN sendiri membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis, membatasi dampak serangan jaringan dan mencegah penyebaran malware. Kemudian yang ketiga itu ada isolasi lalu lintas. VLAN ya bisa memastikan bahwa lalu lintas jaringan dari satu VLAN tidak dapat diakses oleh perangkat di VLAN lain, sehingga meningkatkan keamanan di sebuah jaringan. Oke, yang terakhir ini adalah troubleshooting VLAN ya. Yang pertama itu kita melakukan verifikasi konfigurasi, kemudian ada uji konektivitas, kemudian yang ketiga ada analisis log, kemudian yang terakhir, yang keempat itu monitor performa. Untuk verifikasi konfigurasi, pastikan konfigurasi VLAN ya benar. Kemudian diperiksalah ID VLAN, port switch yang ditetapkan ke VLAN dan konfigurasi di terang portnya. Kemudian kita uji konektivitas, konektivitas antara perangkat di VLAN yang sama dan berbeda. Gunakan ya, biasanya menggunakan perintah ping untuk memeriksa apakah perangkat dapat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu ada analisis log. Di sebuah switch itu biasanya ada lognya. Di situ kita bisa melihat petunjuk tentang masalah konfigurasi atau kesalahan sebuah koneksi. Kemudian yang terakhir itu ada monitor performa. Pemantauan ini biasanya berbasis grafis ya.
untuk terkait dengan VLAN. Jadi ada, kalau kita ingin memantau sebuah jaringan itu biasanya disediakan di aplikasinya, di hardware-nya biasanya ada. Oke, itu sedikit tentang VLAN ya. Bisa kalian cari lagi literatur atau tutorial di internet untuk VLAN ini ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.